Yesus dijadikan Tuhan itu ketika dia mati kemudian dia bangkit kembali pada hari ketiga. Yesus dijadikan Tuhan? Ya. Pada waktu dia bangkit? Ya, dia bangkit 3 hari, dia bangkit kemudian dijadikan Tuhan. Apakah itu benar? Menurut ayat ini benar. Nah, ya, betul. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya seperti itu. Jadi sebelum dia mati dia bukan Tuhan? Ya. Jadi sebelum. Jadi begini, Pak. Ini kan ini Kisah Para Rasul ya? Iya, betul, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke berapa tuh? Pasal ke-36. 3 ya. Jadi gini, bahwa kalimat itu Rasul Petrus itu sedang ngomong kepada banyak orang. Dan orang-orang di situ itu bukan orang-orang biasa. Itu adalah seluruh orang Israel yang sedang datang ya ke Yerusalem ya. Nah, untuk menyatakan apa? Jadi waktu semua rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, semua mereka kan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Termasuk ada bahasa Arab, orang Partia, orang Makedonia dan lain hal sebagainya. Ya. Nah, maka teman-teman orang itu bertanya, ini kok bisa para rasul itu ngomong dalam bahasa kita semua? Ya. Nah, kita ada orang ini, orang itu di tempat kita masing-masing dan semua rasul-rasul bisa bicara itu. Ya. Nah, kemudian itulah khotbah daripada Rasul Petrus kepada semua orang yang hadir waktu itu. Ya, yang menuduh mereka seperti mabuk anggur katanya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalimat itu disebutkan oleh Rasul Petrus. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa di situ dimaksud, Bang? Bagi kaum? Bagi kaum siapa, Bang? Di ayat itu loh, 36 itu, Bang. Bagi siapa? Yang harus tahu itu bagi kaum siapa? Halo? Jadi kan menjadi Tuhan. Bukan, ayat 36, Rasul Petrus tuh lagi ngomong sama siapa? Di ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Jadi tuntutan Rasul Petrus kepada mereka di situ, mereka siapa? Kaum Israel. Kaum Israel. Gini, ya? Gini Bang. Jadi kaum, sebentar saya nanti menjelaskan. Nanti Abang ini lagi. Jadi kaum Israel yang dituntut di sana dan untuk menyatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi kaum Israel. Ya. Nah, jadi itu bukan baru dia diangkat jadi Tuhan waktu itu, sama sekali bukan itu maknanya. Kenapa saya berani katakan bukan itu maknanya atau baru jadi Tuhan? Dalam Lukas pasal 2 saja dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi waktu Kristus itu baru lahir pun sudah disebut sebagai Tuhan. Oleh siapa? Oleh manusia? Bukan, oleh malaikat. Jadi Rasul Petrus di situ menegaskan bahwa ini orang Israel ini, yang salah satunya mungkin diantaranya yang turut mendukung penyaliban, justru yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus bagi kamu. Itu dia. Jadi dia bukan baru diangkat jadi Tuhan, tidak. Tapi bagi kaum Israel, Kristus itu adalah batu penjuru yang dibuang orang. Batu bangunan yang dibuang orang. Tapi justru dia menjadi batu penjuru. Silakan.